Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Bu, di luar sudah hujan. Ucap Yuparti mengejutkan Mbok Mardiah yang sedang berdiam diri di pendopo pribadinya. Mbok Mardiah bergegas melangkah keluar dengan membawa ember hitam berukuran sedang. Ia menyincing jariknya agar memudahkan berjalan. Mbok Mardiah menuju talang air untuk menampung air hujan. Ia mendongakkan wajahnya menatap langit yang gelap disertai derasnya hujan. Senyuman tersulam di bibir kecilnya. Mbok Mardiah begitu populer di kalangan pemuda dan hampir seluruh laki-laki di desa Pekuncen, baik yang beristri maupun yang duda. Bukan tanpa alasan, meskipun Mbok Mardiah adalah seorang janda, namun usianya masih 24 tahun. Ia menjanda akibat kegagalan pernikahan mudanya dengan suami pertamanya. Untunglah Mbok Mardiah belum dikaruniai seorang anak. Hal itu yang membuat para lelaki kian jatuh hati kepadanya. Tubuhnya yang tinggi semampai, badannya berisi sempurna, kulitnya kuning langsat, dan lesung bibitnya yang menawan dan sangat manis. Sehari-hari, Mbok Mardiah selalu mengenakan kemben dan jarik. Tak lupa selendang yang tipis yang ia selempangkan untuk menutupi dada dan kedua pundaknya. Rambutnya disanggul rapi dan indah. Semenjak menjanda, Mbok Mardiah hidup sendiri di rumah warisan orang tuanya. Ia hanya ditemani oleh abdi setianya, Yuparti. Orang tua Mbok Mardiah adalah semi bangsawan. Tak heran jika rumah mereka besar dan mewah di zaman itu. Tanah miliknya pun ribuan hektar. Terlebih Mbok Mardiah adalah anak tunggal. Semua orang selalu terpana akan kecantikan dan hartanya. Tak terkecuali Ridwan, seorang pemuda berusia 23 tahun. Ia merupakan anak kepala desa. Karir Ridwan pun terbilang cukup cemerlang. Ia bekerja di sebuah kantor pos. Meskipun orang tuanya sering mencarikan jodoh yang tak kalah cantik dengan Mbok Mardiah, namun Ridwan justru sangat tergila-gila dengan Mbok Mardiah. Dia berkali-kali meminta orang tuanya untuk melamar Mbok Mardiah untuknya. Namun orang tuanya selalu menolak keras. "Nak, kamu itu bujang ganteng. Banyak yang mau sama kamu. Perempuan kan banyak. Kenapa harus sama janda?" bantah Pak Mingan, ayah Ridwan, sekaligus kepala desa. Namun, Ridwan kian hari kian memberontak. Ia tak segan melawan kedua orang tuanya untuk bisa mendapatkan keinginannya. Akhirnya, Pak Mingan menyerah dengan sikap Ridwan yang semakin semena-mena. Ia menuruti kemauan Ridwan untuk melamar Mbok Mardiah, dan Mbok Mardiah menerima lamaran Ridwan. Tak lama setelah itu, mereka pun menikah. Namun, dengan Mbok Mardiah sudah menikah dengan Ridwan, sama sekali tidak menyurutkan para lelaki untuk menggoda Mbok Mardiah. Ridwan seringkali cemburu. Akhirnya, ia melarang Mbok Mardiah keluar rumah sendirian tanpa dirinya. Mbok Mardiah pun menuruti kemauan Ridwan. Ia sebenarnya istri yang taat dan penurut. Itu membuat Ridwan semakin menyayanginya. 1 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga muncul gosip warga bahwa mungkin Mbok Mardiah mengalami mandul, tidak bisa punya anak. Karena di pernikahan pertamanya tak kunjung punya anak, padahal sudah berjalan 6 tahun.
Namun gosip tersebut ditepis jauh-jauh oleh Ridwan yang tidak terima dengan dugaan-dugaan warga terhadap istrinya. Akhirnya, 4 bulan kemudian, ada kabar gembira dari Mbok Mardiah. Ia hamil anak pertamanya. Ridwan langsung memberi woro-woro kepada setiap orang yang ia temui di jalan bahwa istrinya hamil. Warga pun turut senang mendengar kabar baik tersebut. Ridwan dan Mbok Mardiah sering terlihat berjalan-jalan keliling desa di pagi dan sore hari. Keduanya nampak sangat bahagia. 9 bulan kemudian, Mbok Mardiah melahirkan. Ridwan memanggil seorang dukun beranak. Beberapa tetangga datang ingin menyaksikan anak Mbok Mardiah. Ridwan pun mempersilahkan dengan senang hati. Mereka semua menunggu di ruang tamu selama prosesi lahiran berlangsung. 30 menit kemudian, suara tangis bayi pun terdengar. Gubrak! Tiba-tiba, Mbah Jung, si dukun beranak, keluar dari kamar Mbok Mardiah dengan terburu-buru dan dengan wajah ketakutan. Ia menunjukkan dengan jari telunjuknya ke arah dalam kamar. Itu bayi setan. Bayi seperti itu jangan dibiarkan hidup. Bayi itu harus mati, ujar Mbah Jung gelagapan. Ia kemudian bergegas keluar, yang disusul oleh Ridwan sambil memanggil-manggil nama Mbah Jung. Mbah, kembalilah ke sini. Sampean harus tanggung jawab. Ini semua salahmu. Umpat Ridwan masih mengejar Mbah Jung. Warga yang menyaksikan hanya terdiam kaku, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tak berselang lama, Ridwan kembali masuk dan salah satu warga bernama Bu Rusti memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa sih Mas Ridwan? Ada apa? Namun Ridwan tak menghiraukannya. Ia segera masuk ke kamar dengan wajah penuh amarah. Bu Rusti dan warga lain mencoba mengikuti ke kamar, dan alangkah terkejutnya mereka bahwa bayi yang dilahirkan Mbok Mardiah dalam keadaan mengidap kelainan langka, jika menurut bahasa medis disebut siklopia. Namun zaman itu belum ada istilah medis. Jika ada yang belum tahu apa itu siklopia, siklopia adalah cacat lahir yang membuat bayi memiliki satu mata di area yang biasanya ditempati oleh akar hidung. Satu mata adalah hasil dari soket orbital yang tidak terbentuk dengan benar di dalam rahim. Siklopia adalah salah satu bentuk cacat lahir paling langka. Bayi yang lahir dengan kondisi ini sering meninggal beberapa saat setelah lahir. Namun, tidak ada raut kesedihan di wajah Mbok Mardiah mengetahui bayinya lahir dalam kondisi cacat. Ridwan segera membubarkan warga dan mengusir dari rumah mereka. Sekembalinya Ridwan ke kamar, terlihat Mbok Mardiah tengah memakan bayinya sendiri hidup-hidup. Ridwan yang melihat hal tersebut tidak begitu kaget. Namun, ia tetap kesal dengan istrinya. Apa hidup kita harus seperti ini terus? Sampai kapan? Tanya Ridwan sembari duduk di tepian kasur dan menutup matanya dengan kedua tangannya. Mbok Mardiah tidak menggubrisnya. Ia tetap asik menikmati santapannya malam itu, yaitu bayinya sendiri. Saat itu tinggal tersisa bagian jari-jari kaki dan otak sang bayi. Kamu mau? Tanya Mbok Mardiah kepada suaminya sambil menjulurkan jari-jari kaki yang mungil dan otak bayinya. Mulutnya belepotan oleh darah sampai ke giginya. Ridwan hanya terdiam dan sayup-sayup terdengar suara isak tangisnya. Mbok Mardiah yang menyadari hal tersebut ikut duduk di samping suaminya. Kita sudah buat perjanjian di awal, Mas. Kalau keadaanku seperti ini, aku sudah tidak bisa melepas dari keadaan ini. Katamu mau menerima aku apa adanya. Sekarang kok kamu kayak menyesal sudah nikah sama aku, ucap Mbok Mardiah lesu. Sementara jari-jari mungil dan otak bayinya masih ia genggam. Tapi sampai kapan, Duk? Aku bisa ingin seperti orang tua lain yang bisa punya anak. Aku ingin mengasuh anak. Suara Ridwan kian parau. Mbok Mardiah hanya terdiam. Ia kemudian pergi meninggalkan Ridwan seorang diri. Mbok Mardiah menuju ke ruangan belakang rumahnya.
Ruangan tersebut berisi beberapa toples yang di dalamnya berisi air dan otak-otak kecil. Ia kemudian memasukkan otak bayinya tadi ke toples yang masih kosong. Kemudian ia menuju dapur dan mengambil pisau. Di rumah mereka memang hanya ada mereka berdua, karena sejak menikah dengan Ridwan, Mbok Mardiah tidak lagi memperkerjakan Yuparti. Mbok Mardiah berjalan menuju kamar dan mendapati Ridwan sudah terbaring di atas kasur. Ia lalu berlari dan menusuk dada Ridwan belasan kali. Sampai akhirnya Ridwan pun mati dengan luka tusukan yang begitu mengenaskan. Mbok Mardiah kemudian tertawa puas menyaksikan dirinya telah membunuh suaminya. Ia kemudian menyeret tubuh Ridwan, dibawanya ke ruangan belakang, dan dia potong-potong tubuh Ridwan menjadi 12 bagian. Kemudian, ia memasak bagian paha dan lengan Ridwan, lalu ia makan. Semuanya ia lakukan tanpa merasa bersalah dan menyesal. Ini mas, ini akibatnya kalau kamu kebanyakan bicara dan kebanyakan protes. Mbok Mardiah bicara dengan nada tinggi, disertai tawa yang tak kalah keras. Sedangkan daging Ridwan sudah selesai ia lahap. Keesokan harinya, Mbok Mardiah memberi pengumuman kepada warga bahwa semalam suaminya pergi begitu saja dengan membawa bayi yang baru saja ia lahirkan. Katanya, Ridwan malu dengan kondisi bayinya yang cacat. Ia ingin pergi jauh mengasingkan diri bersama sang bayi agar si bayi tidak mendapatkan cemoohan dari orang-orang. Cerita tersebut ia karang untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Namun yang aneh, ceritanya hampir mirip dengan kegagalan rumah tangganya yang pertama. Kala itu, Mbok Mardiah pun mengumumkan kepada warga bahwa suaminya yang pertama pergi meninggalkan dia karena mereka sempat bertengkar hal sepele, dan sampai 1 tahun tidak pernah kembali hingga sekarang. Warga mulai mencurigai Mbok Mardiah yang bersikap aneh, bahwa sejak Ridwan menghilang, ia sering terlihat mengayuh sepedanya tengah malam sendirian, entah menuju kemana saat itu, namun arahnya selalu menuju jalan Watu Gudik. Jadi, di desa Pekuncen ada sebuah situs Watu Gudik. Di sana hanya berisi sebuah lahan yang tidak terlalu luas dengan 3 batu raksasa, dan batu-batu tersebut memiliki banyak benjolan-benjolan abstrak menyerupai gudik. Batu tersebut memang dikeramatkan oleh warga desa Pekuncen, mengingat banyaknya kejadian aneh yang terjadi di sana. Hal tersebut berlangsung cukup lama, sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya salah seorang warga berinisiatif untuk mengikuti Mbok Mardiah. Dan benar saja, ia menuju situs Watu Gudik. Di sana ia melepaskan selendang penutup dada dan pundaknya. Yang tersisa hanyalah jarik dan kemben. Ia juga mengurai rambutnya. Kemudian ia mulai bersimpu di depan salah satu batu yang terbesar. Entah apa yang dia lakukan, namun dia berdiam diri dengan posisi itu dengan cukup lama. Lalu beberapa saat kemudian, sayup-sayup angin yang sangat-sangat dingin menerpa tempat itu, disertai dengan suara petir yang menggelegar. Hujan deras pun turun. Dan saat itulah Mbok Mardiah tertawa-tawa kegirangan sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Ia juga melompat-lompat seperti anak kecil. Warga yang melihat hal tersebut merasa ngeri dengan pemandangan itu. Ia bergegas pulang sebelum Mbok Mardiah menyadari keberadaannya. Berita itu pun menyebar cepat. Warga menjuluki Mbok Mardiah telah gila karena ditinggal berturut-turut oleh kedua suaminya tanpa alasan yang pasti. Namun, yang namanya laki-laki masih banyak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Mbok Mardiah. Pada suatu malam, Mbok Mardiah lewat di depan pos ronda. Di sana ada 4 orang laki-laki yang kebetulan sedang berjaga. Otomatis kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh keempat laki-laki mata keranjang tersebut. Mbok Mardiah, kok sampean cantik banget, Mbok? Goda seorang pemuda bernama Parno. Ketiga laki-laki yang lain
juga turut menggodanya. Mbok Mardia hanya diam, tidak melawan atau menepis tangan-tangan yang menyentuh tubuhnya secara kurang ajar. Tetapi tiba-tiba tanpa disangka, Mbok Mardia menusukkan pisau di dada Parno. Seketika Parno jatuh tersungkur di tanah, dan ketika teman rondanya langsung lari terbirit-birit meninggalkan Parno begitu saja. Mbok Mardia segera menyeret tubuh Parno yang sekarang belum mati. Ia memang sengaja tidak langsung membunuh Parno, karena ia berencana untuk memerkosa Parno agar dirinya bisa hamil. Mbok Mardia membawa Parno menuju sebuah kebun yang jauh dari pemukiman warga. Di sana ia mulai melucuti seluruh pakaian Parno dan memperkosanya dengan kejam. Setelah semua selesai, Mbok Mardia menghabisi Parno dengan menusuk puluhan kali dada dan perut Parno sampai organ hati dan ususnya keluar. Keesokan harinya, mayat Parno ditemukan oleh warga. Warga marah besar karena mereka sudah mengetahui tabiat Mbok Mardia yang sesungguhnya. Berdasar cerita ketiga teman ronda Parno, warga berbondong mendatangi rumah Mbok Mardia, namun nihil. Mbok Mardia sudah lebih dulu kabur. Ternyata tanpa diketahui oleh siapapun, Mbok Mardia sudah membangun sebuah rumah sederhana di tengah hutan. Rumah tersebut memang telah dipersiapkan untuk pelariannya kalau dia ketahuan oleh warga. Semenjak pembunuhan Parno, Mbok Mardia sama sekali tidak pernah terlihat lagi karena ia sedang mengandung bayi di rumah pelariannya. Dia pun kembali memperkerjakan Yuparti, abdi yang paling setia melayaninya. Yuparti lah yang mencari seluruh kebutuhan Mbok Mardia. Mbok Mardia memiliki warisan yang sangat banyak. Tak heran, meskipun dirinya tidak bekerja, hartanya tidak akan habis, meskipun terus-menerus ia gunakan. 9 bulan kemudian, Mbok Mardia pun melahirkan dengan dibantu oleh Yuparti. Mbok Mardia laki-laki melahirkan bayi dengan kelainan langka. Dan seperti biasa, Mbok Mardia kembali memakan daging bayinya hidup-hidup dan disisakan otak dari bayi tersebut. Dan setiap malam bulan purnama, Mbok Mardia pasti memakan otak-otak bayi yang ternyata itu semua adalah bayinya sendiri, alias anak yang dikandungnya selama 9 bulan lamanya. Dan ketika turun hujan, di saat itulah Mbok Mardia harus menampung airnya serta menengadahkan wajahnya ke langit agar dirinya selalu awet muda dan kecantikannya tak akan pernah sirna. Sejak kelahiran bayi yang terakhir, Mbok Mardia dibuat bingung memikirkan bagaimana ia mendapat mangsa laki-laki lagi untuk bisa menghamili dirinya. Karena syarat agar ia tetap awet muda adalah dia harus mengkonsumsi daging bayi dan otak dari darah dagingnya sendiri, tidak bisa bayi orang lain. Dan laki-laki yang menghamili pun harus memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu memiliki rambut ikal, memiliki tai lalat di wajahnya, serta lahir di hari pasaran Jawa Kliwon. Dan Mbok Mardia sudah paham betul mana orang-orang yang lahir di hari Kliwon, bahkan tanpa ia harus bertanya. Makanya tidak sembarangan laki-laki bisa menghamilinya. Mbok Mardia tidak mungkin kembali ke desa Pekunjan karena namanya sudah dicap buruk di sana. Akhirnya dia menyuruh Yuparti untuk mencarikan laki-laki dari desa sebelah. Pergilah Yuparti ke desa sebelah. Di sana ia membuat semacam sayembara yang diperuntukkan pemuda gagah untuk bisa menikahi Mbok Mardia yang sangat cantik dan kaya raya. Ramai pemuda berbondong-bondong mendatangi rumah Mbok Mardia yang ada di tengah hutan. Lagian, siapa juga yang tidak tertarik dengan iming-iming tersebut? Mbok Mardia mulai menyeleksi satu persatu pemuda yang datang, dan dia menemukan setidaknya ada 6 pemuda yang sesuai dengan kriteria yang ia cari. Ke-6 pemuda tadi dikumpulkan oleh Mbok Mardia. Sampean-sampean semua
adalah 6 dari sekian banyak pemuda yang datang di hari ini. Kalian yang menurutku masuk di kriteria calon pasanganku. Sekarang, kalian aku beri tantangan untuk bisa mencarikan aku air hujan yang rasanya lezat dan asin. Bawalah ke sini seminggu kemudian. Keenam pemuda tadi pun bubar. Namun liciknya Mbok Mardiah, ia menahan satu pemuda yang paling belakangan dan membisikkannya sesuatu. Kamu nanti malam bisa datang ke kamarku jam 2 malam. Rayu Mbok Mardiah dengan jurus centilnya yang menggoda. Pemuda itu pun sangat bersemangat. Tepat jam 2 malam, pemuda itu mengetuk jendela kamar Mbok Mardiah. Mbok Mardiah pun mempersilahkan ia masuk, dan mereka mulai melakukan hubungan terlarang. Menjelang subuh, pemuda tersebut pamit hendak pulang. Namun, ketika ia sedang merapikan bajunya, Mbok Mardiah menusuknya dari belakang. Pemuda tadi langsung terkapar dengan darah yang mengalir deras di lantai kamar Mbok Mardiah. Ia pun mati seketika itu juga. Seperti korban-korban sebelumnya, Mbok Mardiah memotong-motong tubuh pemuda itu menjadi beberapa bagian, dan sebagian dagingnya ia makan. Seminggu kemudian, kelima pemuda yang tersisa datang ke rumah Mbok Mardiah dengan membawakannya air hujan. Mbok Mardiah mencicipi satu persatu air hujan dalam ember mereka, dan ternyata tak ada satupun air hujan yang menurutnya lezat dan asin sesuai permintaannya. Mbok Mardiah tiba-tiba saja murka. Dia mengambil pisau di dapur dan langsung menusuk-nusuk kelima pemuda tadi. Namun, salah satu pemuda yang bernama Kusto berhasil merebut pisau dari genggaman Mbok Mardiah dan langsung kembali menusuk Mbok Mardiah. Terjadi pertengkaran berdarah di sana. Yuparti yang mendengar keributan pun turut serta membantu Mbok Mardiah. Bahkan, Yuparti menggunakan gergaji mesin yang akhirnya menewaskan keempat pemuda dengan begitu ganas. Sementara Kusto berhasil lari dengan menahan luka tusukan di perutnya. Yuparti melihat Mbok Mardiah terkapar dengan leher yang hampir putus, namun ia belum mati. Waktuku sudah datang, Yu. Aku harus pergi. Aku minta ke kamu semua rumah, tanah, hartaku kamu simpan untuk dirimu dan anak cucumu, ucap Mbok Mardiah di akhir hayatnya. Tak berselang lama, ia menghembuskan nafas terakhir. Sementara Kusto telah sampai di desa Pekuncen. Di sana ia diberi pertolongan warga dan menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan kelima pemuda lain. Perempuan bajingan, ternyata yang selama ini kita cari bersembunyi di hutan sana. Sekarang kita harus ke sana untuk memusnahkan perempuan itu, teriak salah satu warga yang terlihat sangat murka. Akhirnya, beberapa warga desa Pekuncen beramai-ramai mendatangi kediaman Mbok Mardiah. Namun sayangnya, ia hanya menemukan kelima jasad pemuda yang sudah terbunuh dengan ganas. Tanpa pikir panjang, warga membakar rumah Mbok Mardiah sampai habis tak tersisa. Warga mencari Mbok Mardiah di sekitaran rumahnya, namun tidak ditemukan. Karena tanpa mereka sadar, jasad Mbok Mardiah telah dibawa Yuparti menuju rumah Mbok Mardiah yang ada di desa Pekuncen. Di rumah Mbok Mardiah, Yuparti membaringkan Mbok Mardiah di pendopo pribadinya. Karena cinta dan abdinya yang setia, Yuparti merasa sangat bersedih dan kehilangan Mbok Mardiah. Akhirnya, dia mencari berbagai macam cara agar bisa kembali menghidupkan Mbok Mardiah. Yuparti teringat bahwa Mbok Mardiah yang sejatinya menganut ajaran sekte keabadian memiliki banyak sekali buku-buku mantra sesat. Ia bergegas menuju ruang kamar Mbok Mardiah dan mencari buku yang sekiranya bisa digunakan untuk menghidupkan Mbok Mardiah. Namun nyatanya usaha Yuparti sia-sia. Ia justru terbunuh begitu saja oleh sesuatu hal yang sangat mengerikan. Berwujud dedemit,
yang sangat besar, berwarna hitam, dengan rambut panjang menjulur ke lantai, matanya merah darah, dan taring yang sangat tajam. Makhluk tersebut menyerang Yuparti yang sedang mengorek-orek koleksi buku-buku mantra milik Mbok Mardiah. Yuparti mati dalam kondisi yang mengenaskan. Dengan tubuh yang tak lagi berbentuk, mereka makhluk tadi mencabik-cabik tubuh Yuparti. Setelah kejadian tersebut, tak satu pun warga yang mengetahui hal tersebut. Bahkan mereka sama sekali tidak mencari Mbok Mardiah ke rumah aslinya, yaitu yang ada di desa Pekujen. Mereka berpikiran bahwa Mbok Mardiah telah lari lebih jauh lagi untuk menghindari amukan massa. 2 tahun semenjak kejadian tersebut, tak ada hal yang aneh terjadi di desa Pekujen. Namun, tak satu pun warga berani melewati kawasan rumah Mbok Mardiah. Karena katanya, pernah beberapa kali orang lewat sekitaran rumah Mbok Mardiah. Mereka melihat ada sosok perempuan yang sangat mirip dengan Mbok Mardiah. Namun ia bertingkah aneh. Seorang tukang bakso yang pada suatu malam melewati area rumahnya mengaku dipanggil-panggil oleh suara perempuan yang hendak membeli baksonya. Perempuan tersebut keluar dengan setengah berlari dari rumah Mbok Mardiah. Tukang bakso itu kebingungan karena setahu dia rumah Mbok Mardiah telah lama kosong. Namun gelagat perempuan tadi tidak janggal pada awalnya. Sampai setelah sebungkus bakso selesai, si tukang bakso pun menyerahkan kepada perempuan tadi. Perempuan tadi tiba-tiba menyeringai, sembari lehernya perlahan-lahan sobek dengan sendirinya, sehingga darah bercucuran dari sana membasahi baju dan lengan perempuan itu. Cerita lain juga datang dari seorang pemuda yang suatu malam melewati area rumah Mbok Mardiah dengan menaiki sepeda ontelnya. Tepat di depan pintu gerbang rumah Mbok Mardiah yang sudah berkarat, pemuda tadi merasa boncengannya sangat berat, sampai-sampai ia kesulitan mengayuh. Dia berkali-kali menengok ke belakang, namun boncengannya kosong. Kejadian tersebut berakhir dengan ban belakang sepeda pemuda tadi bocor tanpa sebab, yang menyebabkan ia mau tidak mau harus menuntun sepedanya. Ia menuntun inilah, ia mengaku mendengar suara-suara tertawa cekikikan yang menggema, yang entah berasal dari mana. Pemuda tadi juga melihat ada seorang perempuan mengenakan kemben dengan rambut bergonde di pelataran rumah Mbok Mardiah. Perempuan tersebut berparas sangat ayu. Ia melambai-lambai kepada pemuda tadi, seolah-olah mengajaknya untuk mampir. Namun, ia tak menghiraukan ke perempuan itu. Ia hanya bolak-balik melafalkan doa-doa sebisanya. Tetapi yang terjadi selanjutnya justru lebih mengerikan. Tiba-tiba saja, perempuan tadi sudah berdiri di depan pemuda tadi. Perempuan itu komat-kamit, seperti melafalkan sebuah mantra yang entah apa artinya. Kemudian, ia tertawa-tawa tidak karuan, seperti orang gila. Perempuan itu juga merangkak-rangkak di jalan tanah yang pemuda tadi lewat, sambil kuku-kukunya yang panjang menggaruk-garuk tanah tersebut. Pemuda tadi pun lari terbirit-birit sampai ke rumahnya. Ia meninggalkan sepedanya di jalan tadi. Ia menceritakan kejadian yang ia alami kepada keluarganya. Bapaknya yang mulai penasaran menceritakan kepada beberapa warga. Keesokan harinya di siang hari, warga mendatangi rumah Mbok Mardiah. Mereka mendobrak pintu gerbang rumah itu yang terkunci rapat. Pelatarannya yang sudah ditumbuhi rumput liar setinggi dada, mereka tebas untuk memudahkan jalan. Sampailah mereka di depan pintu utama rumah Mbok Mardiah. Mereka mencoba membuka, namun terkunci. Lagi-lagi, mereka harus mendobraknya. Aneh, rumah itu sudah 2 tahun kosong, tetapi perabotan di dalamnya masih sangat terawat. Lantainya pun bersih, seperti ada yang membersihkan setiap hari. Saklar-saklar lampu pun masih berfungsi dengan baik. Bagaimanapun juga, rumah itu bisa dikatakan rumah paling mewah di desa Pekujen, di mana di dalamnya
terdapat barang-barang antik yang bernilai fantastis. Di ruang tengah, terdapat banyak sekali pajangan-pajangan kepala rusa dengan tanduk yang eksotis, dan semuanya sangat terawat serta rapi. Mereka menelisik ke beberapa kamar, sampai mereka meyakini sebuah kamar itu milik Bu Mardiah karena terdapat bingkai-bingkai foto potret Bu Mardiah. Dan di sana yang mengejutkan adalah mereka menemukan tulang belulang manusia yang mereka duga itu adalah tulang belulang Bu Mardiah. Warga kemudian membereskan tulang itu untuk dikuburkan dengan layak. Mereka menelusuri setiap sudut ruangan Bu Mardiah yang besar. Tidak ditemukan hal aneh apapun, kecuali sebuah pendopo kecil yang temboknya tergambar jelas kepala rusa dengan tanduk yang panjang dan ada lambang bintang di dahinya. Ruangan tersebut pun terlihat sangat-sangat terawat. Bahkan ada sisa-sisa lilin yang sepertinya baru dinyalakan malam sebelumnya karena terlihat dari lelehan-lelehannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara laki-laki yang sepertinya butuh pertolongan. Mereka mencari sumber suara-suara tersebut dan akhirnya mereka menemukan sebuah pintu kecil berukuran 100 cm kali 100 cm berwarna merah. Mereka masuk lewat pintu tersebut dengan menundukkan badan, dan di sana terdapat ruangan kosong dan luas yang berisi puluhan laki-laki yang diikat kakinya dan tangannya di sebuah kursi. Mulutnya telah disobek sisi kanan dan kiri sampai mendekati ujung telinga, dan terdapat tali yang menyumpal mulut-mulut mereka. Betapa mengerikan dan menyedihkan suasana di dalam ruangan tersebut. Mereka mengeram-eram meminta pertolongan. Warga bergegas membuka satu persatu ikatan tali di tangan-tangan mereka, yang ternyata tali tersebut terikat dengan sangat erat. Kemudian mereka dikejutkan dengan suara deritan pintu lain di ruangan tersebut. Di sanalah mereka melihat sosok Bu Mardiah keluar dengan wajah yang sangat murka. Namun anehnya, Bu Mardiah kian terlihat cantik dan muda. Wajahnya, kemolekan tubuhnya seperti tidak pernah lekang oleh waktu. Warga dibuat termenung sejenak, kemudian kembali tersadar ketika para laki-laki yang diikat mulai meronta-ronta minta dilepaskan. Namun sayang, Bu Mardiah telah membawa sebuah gergaji mesin di tangannya. Ia membabi buta hendak menyerang satu persatu warga yang ada di sana. Beberapa warga telah berhasil ia bunuh, dan yang lain berhasil kabur melalui jendela. Warga yang berhasil selamat tanpa berpikir panjang segera mengumpulkan daun-daun pisang kering di sekitaran rumah Bu Mardiah, lalu mereka pun membakarnya. Api melalap hebat hanya dalam waktu yang cepat, karena rumah Bu Mardiah ini memiliki halaman depan belakang, samping kanan dan kiri yang luas dan banyak pepohonan, jadi sangat memudahkan api menjalar. Bagaimana nasibnya laki-laki yang ada di dalam sana? Tanya salah seorang warga yang menyadari bahwa masih ada belasan nyawa yang mungkin masih hidup dan bisa diselamatkan. Namun, warga lain justru tak acuh dan memilih mengakhiri semua. Tak berselang lama, terdengar suara jeritan seorang perempuan dari dalam rumah. Suara-suara laki-laki berteriak pun terdengar. Tak kalah kencang, suasana di sana sangat riuh. Lalu, Bu Mardiah yang tubuhnya dipenuhi api mendadak menerobos keluar jendela, mendekati kerumunan warga yang ada di halaman samping kiri rumahnya. Bu Mardiah setengah berlari dengan menyeret kaki kanannya yang sudah hangus terlalap api. Separuh wajahnya pun telah hancur dan tulang-tulangnya sedikit meleleh. Namun anehnya, dia tetap belum mati. Bahkan dirinya masih mampu membawa sebuah parang di tangan kanannya. Ia berniat untuk menghabisi warga di sana. Namun, tiba-tiba turun hujan dengan begitu derasnya. Api di tubuh Bu Mardiah hilang dan tulang-tulangnya mendadak menyusut seperti air. Terjatuh di tanah begitu saja, menjadi tubuh yang tak berbentuk,
Yang tersisa hanya semacam genangan minyak. Warga khawatir Mbok Mardiah akan bangkit lagi. Mereka melihat sebuah bayangan seperti asap hitam tebal keluar dari bekas tubuh Mbok Mardiah. Asap itu memiliki mata merah darah dengan taring yang tajam. Makhluk itu menyeringai ke arah warga sebelum disusul tawa mengejek. Kemudian sosok tadi berlalu dan lenyap begitu saja diguyur air hujan. Setelah menunggu cukup lama, warga benar-benar memastikan bahwa Mbok Mardiah telah benar-benar lenyap. Dan setelah mereka yakin, mereka berlanjut menuju puing-puing rumah Mbok Mardiah. Tepatnya di ruangan tempat penyekapan para laki-laki yang tak dikenal tadi. Mereka telah hangus terbakar dengan tangan dan kaki yang masih terikat di kursi. Beberapa warga yang telah terbunuh oleh Mbok Mardiah pun bergelimpangan di lantai, dan tubuh yang hitam tak berbentuk. Mereka pun berbondong mengeluarkan jasad korban satu persatu untuk dikuburkan dengan layak. Sampai saat ini, cerita tentang Mbok Mardiah masih teringat jelas menjadi dongeng turun-temurun, dari mulut ke mulut. Biasanya digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya yang agar tidak bandel. Kalau bandel, nanti diculik Mbok Mardiah. Sedangkan rumah Mbok Mardiah hanya tersisa puing-puing saja. Warga pun memutuskan tanah warisan peninggalannya digunakan sebagai tanah wakaf bagi orang-orang miskin. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga bisa diambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.